Klub gitu, San. Gak suka-sukain gitu. Gitu. Kau tahu juga? Kau main TikTok juga? Kalau tap-tap layar tuh love gitu. Udah mulai? Masih ke sana, San. Masih ke sana. Bismillah. Tunggu ya. Ya. Gambar apa? Gambar apa namanya ini? Singa-singa enggak? Yang nyanyi-nyanyi itu apa? Ada kan yang nyanyi-nyanyi joget-joget tuh? Karton-karton joget. Alhamdulillah. Ya kita mulai. Nah, supaya ambil berkah, kita bacakan Fatihah untuk kedainya Opung siapa? Kopi Opung. Ya. Fatihah juga diniatkan untuk semua yang hadir. Ya, diniatkan untuk orang tuanya, keluarganya, niat sehat, niat mudah rezeki, niat mudah segala urusan, niat semua kebaikan-kebaikan dunia wal akhirah. Juga Al-Fatihah untuk muallif hadal kitab Al-Imam Da'illallah Al-Allamah Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Innallaha yutawila umurahu fi khairin wa afiyah. Ya mudah-mudahan insyaallah beliau sehat walafiat, panjang umur di taatillah, amin ya rabbal alamin. Beliau ini pengarang kitabnya ada di Madinah. Ada di Madinah, ya. Pengarang kitab ini orang Jakarta dulu, lahirnya di Jakarta. Nah, kemudian kecil-kecil di Hadramut, di Tarim belajar. Nah, kemudian sekarang sudah tua, beliau ada di Madinah. Ya. Nakrul Fatihah wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Ala hadini jami'a syamilan li khairin akhra wa masyayikhuna wa salafuna salihun. Imithal hadina sahabat ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah ini pertemuan kedua ya dari pengajian kita ya. Bahasanya ngaji aja, nggak usah bahasa taklim. Kalau bahasa taklim bahasa khusus sekali. Orang takut mau ngaji karena oh taklim gitu ya. Padahal ngaji kan. Nah, meskipun bahasa ngaji biasanya digunakan untuk orang-orang yang awam untuk ngaji Quran. Nah, mana ngaji? Ngaji Quran dan jujur apa kok misalnya dia? Padahal ngaji itu ya ngaji tentang kita memahami agama kita. Gitu ya. Nah, supaya kita lebih kemanapun berada tetap utamakan ada waktu untuk mengaji. Ya, agar supaya berkah. Hidup berkah, semuanya berkah, umur berkah, waktu berkah, ya, usia berkah, semuanya berkah sebab mengaji. Kemarin disebutkan ada hadis Nabi kan, apa namanya itu, ad-dunya mal'unah, dunia itu dilaknat semuanya. Ya, wa mal'un ma fiha, dan dilaknat pula apa yang ada di dalamnya. Illa kecuali adalah ya zikrullah. Nah, kecuali zikir sama Allah. Zikir sama Allah enggak dilaknat. Ya, kemudian yang seputar dengan zikir, yang berkaitan dengan zikir. Kemudian alimun wa muta'allimun. Ya, yang enggak dilaknat adalah orang alim dan juga orang muta'allim, orang yang mau belajar. Jadi itu yang dilaknat. Di dunia ini banyak. Dari A sampai Z banyaklah. Ya, perkumpulan banyak, pertemuan banyak. Dunia ini banyak isinya. Tapi ada cuma beberapa hal saja yang tidak dilaknat sama Allah. Yaitu adalah zikir. Yang kedua adalah apa tadi? Yang seputaran dengan zikir, yang berhubungan dengan zikir, salawat, gitu ya. Kemudian yang enggak dilaknat adalah orang alim yang mengerti ilmu agama dan muta'allim, orang yang mau belajar ilmu agama. Mudah-mudahan insyaallah kita termasuk dari kelompok yang bagian yang disebutkan tadi. Ya. Orang yang zikir sama Allah, kemudian banyak salawat pastinya, ya, kemudian bantu zikir, nolong zikir, khidmah dalam zikir. Kemudian berikutnya adalah jadi orang yang alim, mudah-mudahan amin. Kemudian jadi muta'allim, orang yang mau belajar senantiasa meningkatkan ilmu, ya. Juga perkumpulannya di
ya nggak resmi-resmi kali, nggak di masjid, nggak di balai pengajian, tapi kumpulnya di kedai kopi ya, supaya kedai kopi ini bukan hanya diperuntukkan, bukan hanya untuk sekedar nyanyi-nyanyi saja, bukan hanya untuk sekedar ngobrol-ngobrol hal-hal eh, yang banyak ucapan-ucapan yang sia-sia mungkin, tapi ada juga ya apa tadi, ada pengajiannya, digunakan untuk majelis, digunakan untuk bahas zikir, bahas hukum Allah, bahas cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tempat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terakhir bahasan kita dalam kitab Manhajus Sawi Syarah Usul Thariqah Bani Sadah Bani Abi Alawi. Ya, bahasan tenggawan kita adalah tentang keistimewaan ilmu, tentang keutamaan ilmu, ya. Kemudian sampai dalam poin kemarin disebutkan, ya, wa fil jahli qoblal mauti mautun li ahlihi fa ajsaduhum qoblal kuburi kuburu. Dalam kebodohan itu sebelum mati maka itulah kematian bagi dia orang yang bodoh, ya. Mautun li ahli, kematian bagi orang yang bodoh. Sebelum meninggal dunia dia disebut, dia hakikatnya sudah meninggal dunia itu kemarin. Fajsaduhum qoblal kuburi kuburu. Jasad-jasad mereka itu sebelum dikubur udah dikubur sebenarnya hakikatnya. Karena orang-orang jahil itu ada tidak adanya itu sama saja nggak dianggap. Nggak dianggap, tak bernilai sedikit pun. Ya, sebaliknya orang yang cerdas, kemanapun dia berada pasti dipakai. Pasti dia digunakan sama orang, pasti dia dibutuhkan sama orang lain, gitu ya. Maka ya tinggalkan kebodohan, hilangkan kebodohan dari kita. Yang pasti sini kalau ya dalam urusan duniawi, dia punya ilmu dalam duniawi, dia akan untung dalam duniawi. Kalau dia punya ilmu dalam nilai ukhrawi, agama, akhirat, maka dia untung dalam nilai akhirat, agama. Ya, yang pastinya kalau agama bukan berarti kemudian kalau mencari ilmu agama kemudian membuat susah nilai dunia dia, juga tidak, ya. Tapi justru malah orang yang memperdalam ilmu agama, urusan dunianya juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian wa inna imra'an lam yahya bil ilmi mayyitun wa laysa lahu hatta nusyuri. Ya, kemarin sebutkan semuanya seorang yang tidak hidup dengan ilmu, orang yang tidak hidup dengan ilmu, orang yang ketika hidupnya tidak dihiasi dengan ilmu, maka semuanya dia itulah mayyitun, dia itulah mati. Wa laysa lahu hatta nusyuri, dan tidak ada kebangkitan, maksudnya tidak ada harapan dia, ya, harapan orang yang bodoh, hatta nusyuri, sampai nanti di hari kiamat kebangkitan harapannya punah, harapannya sirna, harapannya tidak ada, gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Jadi hidupnya orang bodoh nggak punya harapan, ya, nggak punya cita-cita, ya, nggak ada kemudian orientasi. Tapi orang yang punya ilmu, dia ngerti hidupnya untuk apa, hidupnya, ya, fungsinya untuk apa, digunakan untuk apa. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya adalah wa fil ilmi hayatul abadi wa fil jali mautul abadi. Ya, dalam ilmu ada kehidupan yang abadi. Dalam ilmu ada kehidupan yang abadi. Wa fil jahli mautul abadi. Dalam kebodohan juga ada kematian yang abadi. Ya. Bukan dalam syair, laisa man mata fastaraha bimayitin innamal mayitu mayyitul ahya'i. Ya, bukanlah orang yang mati adalah orang yang beristirahat dengan kematiannya, tapi innamal maitu, hanya saja kematian itu, mayyitul ahya'i, adalah orang yang mati di kalangan orang-orang hidup. Ya, ada orang banyak hidup tapi dia sendiri yang mati. Dari sini bukan berarti mati jasad, matinya dia mati karena sebab ilmunya nggak ada, sehingga dia nggak digunakan, sehingga dia nggak diharapkan. Kehadirannya dia nggak diharapkan, adanya dia bahkan membuat orang jadi risih. Ya, ya, itulah gak enaknya jadi orang bodoh. Ya, hadirnya dia nggak diharapkan, dia hadir membuat orang risih, membuat orang gak enak, membuat orang apa gitu ya. Kalau bahasa Medannya memang buat semak aja gitu ya. Buat semak bukan bumi ini aja. Jadi walhasil itulah keadaannya orang yang bodoh, jahil. Naudzubillah min dzalik, daripada sifat kejahilan. Sehingga Nabi SAW
Nabi itu doa Nabi setiap pagi itu. Allahumma inna na'udzubika minal Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa minal jubni wal bukul. Ya, wa fi riwayat kan minal jahli, ada jahl, ada kemudian ada kalimat jahalnya, daripada kebodohan. Ya. Nah, Nabi minta perlindungan pada Allah Taala dari sifat kebodohan. Gimana? Ai innamal mayyitu mayyitul ahya'i. Hanya saja orang kematian itulah orang yang mati di sekitar orang yang hidup. Nah, itulah kematian. Ya. Nah, kemudian ai man mata bil ja'li wal bu'di anillah fa wal mayyit haqiqatan wa in kana hayyan suratan wa jisman. Maksudnya dari syair tersebut, orang yang mati dengan kebodohan dan juga dengan kejauhan dari Allah. Orang mati itulah orang yang bodoh, maksudnya ya, orang yang dia jahil dan orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, itu mati. Ya. Jadi di dalam kategori sini orang mati itu ada satu adalah bodoh, dua adalah jauh dari Allah. Jadi dianggap mati dia itu. Ya. Nah, yang hidup itu adalah sebaliknya. Orang yang dia cerdas, ngerti ya dalam ilmu agama, kemudian dia nggak jauh dari Allah, dia dekat sama Allah. Maksudnya dekat sama Allah, dia beragama, dia taat, dia patuh dengan agamanya. Gitu ya. Wal bu'di anillah. Fahuwa mayyitu, maka orang yang bodoh dan juga orang yang jauh dari Allah, maka dialah orang yang mayit. Ya, ini mayit, ini jenazah. Hakikatan yang sebenarnya. Wa in kana hayyan suratan wa jisman. Meskipun dia hidup secara fisik, dia hidup, dia bisa bergerak, tapi hakikatnya udah mati. Menunjukkan hidupnya hati itu adalah dengan ilmu, dan matinya hati dengan tidak adanya ilmu atau dengan kebodohan. Ya, meskipun tubuhnya hidup, ya, kemudian jasadnya bergerak, tapi kalau dia jahil dan juga dia jauh dari Allah, jauh dari ibadah, maka dia adalah orang yang mati. Na'udzubillah min dzalik. Galak. Intah qala ba'du salaf. Berkata sebagian ulama salaf, khairul mawahib al-aqlu wa syarrul masaib al-jahlu. Nah, sebagian ulama salaf mengatakan sebaik-baiknya anugerah yang Allah berikan kepada manusia adalah akal sehat. Akal sehat. Ya, maka akal sehat ini paling termahal. Yang membedakan kita antara manusia dan hewan cuma akalnya. Kalau soal punya tangan, hewan juga punya tangan. Kalau soal punya kaki, hewan juga punya. Soal makan juga, hewan juga perlu makan. Soal nikah atau kawin juga, hewan juga kawin. Ini ya. Hanya saja nggak ada akad nikahnya, lah, ya kan? Nah, soal apa lagi? Soal buang air besar, ya. Hewan juga punya buang air, bisa buang air besar. Ya. Yang membedakan soal punya otak, hewan juga punya otak. Yang membedakan manusia sama hewan apa? Bedanya adalah cuma akal aja. Gimana? Maka akal jangan diseleweng-selewengkan. Akal jangan sampai kemudian nggak difungsikan. Kalau dia nggak berfungsi, kemudian ya sama, nggak ada bedanya antara hewan sama manusia. Kalau sudah akalnya hilang. Makanya dari itu orang gila itu dia dihinakan sama orang, dia dicemooh, nggak dianggap sama orang. Bahkan orang takut dekat sama orang gila. Kenapa? Akal sehatnya udah hilang. Ya, akal sehatnya udah. Nah, maka sebaik-baiknya pemberian Allah, anugerah yang Allah berikan pada manusia adalah al-aqlu, akal sehat. Ya. Maka insyaallah mudah-mudahan senantiasa otak kita, akal kita ini sehat walafiat semuanya, ya. Nah, jangan mau diputarbalikkan segala macam. Ya. Nah, jangan kemudian percaya macam mana masuk berita pula. Polisi nangkap orang yang mencurang dalam judi online karena sebab bandarnya rugi, ya. Ya. Seharusnya bandar gak kena tangkap kan, ya. Ini akal sehatnya udah mulai gak berfungsi berarti. Ya. Nah, maka hati-hatilah. Nah, kemudian wasyarul masaib al-jahlu. Dan seburuk-buruknya musibah adalah kebodohan. Seburuk-buruknya musibah adalah kebodohan. Ya. Nah, jadi setiap kita pastinya, ya, setiap manusia, ya, yang Allah berikan akal sehat, dia bisa berpikir jernih, ya. Dia berpikir yang baik, ya. Nah, dan memang wataknya aslinya akal sehat adalah kebaikan. Coba, kebaikan. Ya. Segala seburuk-buruknya musibah adalah kebodohan. Ya, musibah itu banyak, tapi paling buruk adalah kebodohan. Naudzubillah min dzalik. Wali ba'dihim, ada syair menyebutkan sebagai ulama, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman wa laisa akhu ilmin kaman huwa jahilu. Ya,
belajarlah engkau. Ya, ma falaisal mar'u yuladu alim. Bukankah tidaklah almar'u seseorang itu dilahirkan dalam kondisi alim. Ya, belajar. Kalau mau alim tuh mau ngerti itu ya belajar dulu. Nggak mungkin tiba-tiba lahir itu jadi alim. Makanya kalau disebutkan bahasa Arabnya belajar dari fil madi ta'allama ya ta'allamu ta'alluman. Nah, maknanya dalam sorof itu adalah lit takalluf, untuk memaksakan. Dari sini menunjukkan belajar itu mesti bertahap dan dia memaksa, harus dipaksa. Ya, ngaji itu harus bertahap dan harus dipaksa. Nggak bisa ngaji sekali ngaji langsung jadi ulama besar, nggak bisa. Ya, sekali duduk di majelis di pengajian kemudian langsung jadi orang soleh itu nggak bisa. Harus dia bertahap dan harus dipaksain. Ya, harus dipaksain meskipun sekali dua kali diajak sama kawan, sekali dua kali kemudian dia dipaksa sama orang. Ya, dia sendiri nggak maksakan diri. Tapi untuk yang berikut kalinya, yang sekian kalinya itu perlu dia sendiri yang bergerak untuk dapatkan ilmu tadi. Itulah belajar tadi. Ya, walaisal mar'u yuladu aliman. Bukan tidaklah seseorang itu dilahirkan dalam kondisi dia alim. Walaisa aku ilmin kaman huwa jailu. Dan tidaklah orang yang memiliki ilmu seperti orang bodoh. Nah, beda ya. Bagaimana kemarin sebutkan ada ayat Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun? Apakah sama orang yang mengerti sama orang yang tak ngerti? Apakah sama orang bodoh dengan orang nggak bodoh? Oh, yang pintar sama yang bodoh? Maka berbeda maksudnya. Ini soal dari Allah bukan untuk dijawab, ya. Tapi ini menunjukkan akan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Akal sehat akan menjawab. Setiap orang yang punya akal sehat pasti dia tahu bahwasanya perbedaan antara orang ngerti sama orang tak ngerti. Gitu ya. Hakada. Wa inna kabiral qaumi la ilma indahu. Sungguhnya orang yang pembesar suatu kaum, pemimpin suatu kaum, ya, orang yang tertinggi pangkatnya dalam satu kaum, la ilma indahu, yang tidak punya ilmu, dia jadi pemimpin tapi nggak punya ilmu. Saghirun idzal tafat alaihil ma'afilu. Maka dia akan dipandang kecil, dia pandang hina apabila dia dikelilingi oleh orang-orang bodoh. Ya, sekitarnya orang bodoh, ya dia juga ikut juga kena batunya juga dia. Orang kumpul sama orang bodoh jadi orang bodoh. Ingat ya. Nah, tapi kalau orang kumpul, ada orang bodoh kumpul sama orang pintar semuanya. Yakin orang segan sama dia. Kenapa? Oh, ini orang pintar. Padahal bukan dia pintar, orang yang pintar. Gitu ya. Nah, menunjukkan apa tadi itu gimana dia kedudukan ilmu. Maka bisa mengangkat derajatnya seseorang. Ya. Nah, gala berikutnya. Gala Sa'al bin Abdullah At-Tustari. Berkata Imam Sa'al bin Abdullah At-Tustari. Garis disebutkan Imam Sa'al bin Abdullah At-Tustari ini adalah al-imam sufi. Beliau adalah orang sufi, ahli sufi. Orang ahli tasawuf. Ya. Zahid. Orang tasawuf ini bukan berarti orang tasawuf itu sufi itu orang yang tari-tari putar-putar, itu bukan itu aja. Itu sebagian kecil saja. Tapi orang sufi itu yang sangat luar biasa zuhudnya. Sangat luar biasa dia waroknya. Ya, sangat luar biasa dia cintai sama Allah dan bencinya sama dunia. Ya, dia mengambil dari dunia dengan hal yang seperlunya saja. Itu sufi. Ya, lebih perhatian dengan kebersihan hatinya dibandingkan kebersihan zahirnya. Itulah sufi dia. Zahid orang yang zuhud. Syekh Al-Arifin, gurunya orang arif. Ya, jadi gurunya orang arif billah. Itu Imam Sa'al bin Abdullah At-Tustari. Namanya Abu Muhammad Sa'al bin Abdullah bin Yunus At-Tustari. Lahir tahun 200, ya, wafat tahun 283 Hijriah. Min kibaril a'immatil mutakallimin. Beliau termasuk daripada pembesar ulama-ulama, imam-imam daripada kalangan tauhid. Ya, ulama tauhid adalah beliau. Ya, fil ulumil ikhlas, dalam ilmu keikhlasan, wa riyadatin nafas, dan riyadatul nafas. Ya, melatih kejiwaan, latih jiwa. Luar biasa. Ya. Kemudian kalau Dhahabi, berkata Imam Dhahabi pada lahu kalimatun nafi'ah. Beliau punya ucapan-ucapan, kalimat-kalimat, ya, perkataan-perkataan yang bermanfaat. Wa mawa'idhu hasanah, dan mau'idhah yang bagus. Ya. Nah, kemudian wa qadamun rasikhun fit thariq. Beliau kokoh, kakinya beliau tuh kokoh untuk menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan orang kuat, orang hebat nih beliau nih. Ya, orang yang terkenal dengan kewaliannya beliau.
rahimahullah taala. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Beliau katakan ma'usiyallahu bimaksiatin a'dham minal jahli. Katanya beliau, katanya Imam Sa'al bin Abdullah Tustari, tidaklah Allah Subhanahu wa taala didurhakai bimaksiatin, dengan suatu perbuatan maksiat yang lebih besar daripada kebodohan. Berarti menunjukkan kebodohan itu adalah maksiat. Naudzubillah. Ya. Nah, wakila dikatakan lahu padanya Imam Sa'al Tustari, ya Abu Muhammad, wahai Abu Muhammad, ya, hal ta'rif syai'an asyadda minal jahli? Apakah kau tahu sesuatu yang lebih parah daripada bodoh? Ya, tahu nggak kira-kira sesuatu apa tuh yang lebih parah daripada kebodohan? Beliau jawab, qala na'am. Ya, aku tahu. Apa itu? Beliau katakan al-jahlu bil jahli. Ya. Al-jahlu bil jahli maksudnya yang lebih parah daripada kebodohan adalah dia bodoh, dia tidak mengetahui bahwa dirinya nggak tahu. Apa maksudnya? Dia bodoh terhadap diri sendiri. Dia nggak ngerti bahwasanya dirinya nggak tahu. Inilah yang lebih parah daripada kebodohan. Ya, agak ada. Bahkan ada nanti disebutkan. Ya, Sayyidina apa namanya? Luqman Al-Hakim, beliau mengatakan, kalau nggak salah, beliau mengatakan bahwa manusia itu ada 4. Di antaranya adalah orang yang rajulun, seseorang, dia alimun, dia mengetahui, ya, dan dia mengetahui dirinya bahwasanya dirinya mengetahui. Dia tahu bahwasanya dirinya itu tahu. Itu orang bagus tuh, orang alim. Yang kedua, alimun, dia tahu, dia orang alim, tapi dia nggak mengetahui bahwasanya dirinya alim. Ini mesti diingatin nih, didorong. Ya. Yang ketiga adalah orang yang dia jahil, dia jahil, bodoh, tapi dia tahu dirinya bodoh, sehingga dia mau berubah. Dia masih bagus. Ya, dikasih tahu mau nurut dia. Yang keempat yang parah tadi, dia bodoh dan dia tidak mengetahui bahwasanya dirinya bodoh. Ya, bahasa kita ini bodoh kuadrat gitu ya. Dia tahu diri nggak tahu, kemudian nggak mau tahu. Itu parah. Ya, agak. Itu katanya Sayyidina Abdullah Tustari adalah yang paling parah dari kebodohan adalah orang yang bodoh yang tidak mengetahui bahwasanya dirinya bodoh. Qultu, aku mengatakan, ya, wa huwa kama qala Imam Al-Ghazali. Bagaimana diucapkan Imam Ghazali, li annal ja'la bil ja'li, katanya ya Syekh Al-Habib Zain bin Ibrahim Smith mengatakan, ya, li annal ja'la bil ja'li yasuddu bil kulliyati babat ta'alluq. Karena sungguhnya, ya, sebagaimana ucapan Imam Ghazali, karena sungguhnya orang yang bodoh tidak mengetahui dirinya bodoh, itu akan menutupin dia dari pintu belajar. Maksudnya apa? Ya, dia kan nggak tahu, bahwasanya dirinya nggak tahu. Ya, jadi menutupin dirinya supaya lebih maju. Dia nggak mau belajar, nggak mau nuntut ilmu, nggak mau mengaji, gitu ya. Itu menunjukkan parahnya orang yang jahil itu. Wa man yadunnu bi nafsi annahu alimun fa kaifa yata'allam? Ya, siapa yang menduga bahwasanya dirinya itu orang alim, bagaimana dia mau belajar? Orang dia udah mengatakan dirinya alim. Ya. Dia udah memvonis atau dia udah mensematkan dirinya bahwasanya orang alim. Artinya dia nggak mau belajar karena dia merasa cukup dengan apa yang dia ketahui, gitu ya. Dia mengakui dirinya alim. Wa kadzalika afdalu ma uti'allahu bihi al-ilmu. Gitu juga lah tadi sebutkan paling kemaksiatan yang paling maksiat, yang paling besar adalah kebodohan. Gitu juga lah dengan, ya, ketaatan yang paling afdal, ya, ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala yang paling afdal adalah ilmu. Itu adalah paling afdal. Jadi duduk ngaji 5 menit, 10 menit, 15 menit atau lebih dari itu, atau enggak usah 5 menit lah, 2 menit aja, ya, 3 menit aja. Kalau duduk ngaji, ya, maka itu paling afdal ibadah yang mendekatkan diri sama Allah. Paling afdalnya ibadah, ya, gitu ya. 4 menit, 5 menit, nengok live, ya, dengar ngaji, nengok live, ya, dengar ngaji, nengok live, cuman berapa menit aja, apalagi sampai 20 menit, sampai setengah jam. Itu di saat itu dia melaksanakan amal paling hebat dari bentuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala.
Dia dikala dia mendengar pengajian, dikala dia duduk ngaji, itu paling afdolnya ibadah sama Allah. Hakada. Itu ya. Itu keistimewaannya ngaji. Itu ya. Hakada. Gala. Nah, berikutnya adalah mana tadi? Wa kadzali afdalu ma uti'u Allahu bihil ilm. Wa ra'sul ilmi al-ilmu bil ilmi. Ya. Wa ra'sul ilmi al-ilmu bil ilmi. Dan pokoknya intisari pokok daripada ilmu adalah ilmu bil ilmi. Dia mengetahui bahwasanya dia itu mengetahui. Maksudnya adalah dia sadar, dia punya pengetahuan. Dia tahu aku ini sadar, punya pengetahuan. Ya. Nah, dia sadar dia memiliki pengetahuan yang dia miliki. Nah, kesadaran tersebut ketika dia sadar itulah pokok daripada ilmu. Berarti ini orang manfaat. Nah, akan menyebarkan ilmunya. Dia punya tugas yang harus dia jalani. Kama anna rasal jahli al jahlu. Sebagaimana ya pokok daripada kebodohan adalah bodoh. Ya. Al jahlu bil jahli, yaitu tadi ya, bodoh dengan kebodohan. Maksudnya dia tidak mengetahui bahwasanya dirinya bodoh. Itu ya. Itu pokok daripada kebodohan. Intaha ya, kata. Latifatun. Qalal Khalil bin Ahmad. Berkata Imam Khalil bin Ahmad. Imam Khalil bin Ahmad gal disebutkan ya. Ini adalah Imam Al-Allamah Abu Abdurrahman Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ya, hidupnya dari tahun 100 Hijriah ke 170. Berarti usia beliau 70 tahun. Min kibar a'immatil lughat wal adab. Beliau termasuk daripada pembesar imam-imam bahasa. Ya, Imam Khalil ini terkenal dengan ulama nahwu. Kalau orang belajar nahwu itu ada selalu tuh. Ya, berkata Imam Khalil bin Ahmad gitu ya. Nah, kemudian wal adab juga dalam adab. Wadi'u ilmil arud. Beliau yang pertama kali meletakkan ilmu arud. Ilmu arud itu ilmu syair. Ini aja. Nah, jadi sisanya beliau itu beliau dapatin ilmu syair itu, ilmu apa namanya? Nadom syair-syair itu. Beliau dapatin ketika beliau di pinggir laut. Nah, dengar suara ombak-ombak air. Ya, suara ombak-ombak air, ya. Nah, beliau dengar kayaknya hampir sama. Jadi buat begitu. Jadi dari terinspirasi dari itu juga dengan suara-suara yang lain. Ya. Nah, kadang ada juga orang yang terinspirasi dari suara kaki kuda. Ya, dedek ini ya. Sama persis ini ya. Apa tadi? Ketukannya sama. Durasinya juga sama. Nah, itu ya. Masih terinspirasi dengan itu, kemudian beliau tadi meletakkan ilmu arud. Berikutnya wa Ustadz Sibawih nahwu. Dan kalau Imam Sibawih di dalam nahwu. Ya, abda bada'i alam yusbaq ilaiha. Kemudian wa allafa iddata muallafat minha kitab syair al-ain. Beliau banyak ngarang-ngarang kitab. Ya, Imam Khalil bin Ahmad tadi. Ya. Gala beliau katakan, Imam Khalil bin Ahmad mengatakan rahimallah, ar-rijalu arba'atun. Nah, itu disampaikan. Oh, itu ucapannya Imam Khalil bin Ahmad. Orang itu ada 4. Rajulun yadri wa yadri anna'u yadri. Orang yang pertama adalah seseorang dia mengetahui bahwasanya dia itu mengetahui. Dia ngerti. Orang yang ngerti bahwasanya dia itu dirinya adalah ngerti. Fadzalika alimun fattabi'u. Maka ini orang alim nih, ikutin dia. Ya, ikutin orang alim. Yang kedua, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Seseorang yang dia mengetahui, ya, dia tahu, dia ngerti. Wa la yadri annahu yadri, dan dia enggak ngerti bahwasanya dirinya itu ngerti. Ya. Nah, dia udah ngerti, dia udah alim, tapi dia nggak ngerti, dia nggak tahu bahwasanya dirinya itu ngerti. Ya, fadzalika ghafil. Ini orang lalai. Baik itu, ya, bangunkan dia supaya dia bangun dari kelalaiannya. Yang ketiga, rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Yang ketiga, ada orang yang dia tidak mengetahui bahwasanya dia itu dia tidak mengetahui, orang nggak tahu, orang jahil, wa yadri annahu la yadri, dan dia tahu bahwasanya dirinya nggak ngerti. Nah, orang begini, fadzalika mustarsyidun. Ini orang minta petunjuk, kasih petunjuk nih. Farsyiduhu, kasih dia petunjuk, ajarkan dia. Yang keempat nih yang parah tadi. Rajulun la yadri wa la yadri annahu yadri. Ada orang yang keempat, ya, dia tidak tahu dan dia tidak mengetahui bahwasanya dirinya sendiri nggak tahu. Nah, ini dia di bodoh kuadrat. Dia orang nggak tahu, dia jahil.
tapi dia tahu bahwa saya dirinya itu nggak tahu. Ya, udah nggak tahu merasa tahu gitu ya. Nah, ini yang parah. Naudzubillah. Fadzalika jahilun, maka ini orang jahil. Farfudu. Kalau orang jahil begini, jamnya jahil kuadrat, maka farfudu, jauhi orang ini, jangan dekat-dekat. Nanti ketularan. Ya, enggak disebutkan sifat jahil itu tular. Sifat jahil itu nular. Ya, maka jangan dekat-dekat lah sama orang jahil. Takutnya nular gitu ya. Bukan karena sombong, bukan. Bukan karena aku ini pintar, enggak gitu. Cuman karena kita ngakui bahwasanya apa tadi, lemah. Ya, iman itu lemah. Iman itu masih lemah. Jadi butuh diperkuat. Nah, butuh diperkuat. Perkuatnya gimana? Ya, kayak Allah nyebutkan dalam Al-Qur'an. Ya, fa idza khatabahumul jailu qalu salama. Kalau orang bodoh ngajak bicara sama kalian, qalu salama. Ya, ucapkan aja selamat aja dah. Maksudnya selamat tinggal, enggak usah dikadenin. Ya, bukan berarti sombong, bukan. Tapi ngerti bahwasanya kita ini punya iman masih lemah, sehingga takutnya terlalu gabung dekat sama orang jahil, ikut jahil. Ya, terlalu udah gabung sama orang yang ahli maksiat, ikut maksiat. Kita ini bukan dokter gitu ya. Beda kalau dokter tuh ngobatin, orang sakit diobatinnya. Ya. Nah, tapi kalau misalnya kau alim, bisa mengendalikan diri, kuat imanmu, ya, dakwakan orang yang maksiat, dakwakan orang yang lalai. Nah, mungkin dia bisa berubah. Tapi kalau iman kurang, maka tahu-tahu diri sendirilah, supaya nggak terikut, supaya nggak terikut. Galak. Mas'alatun. Ya. Mas'alatun dzakara fi iqdil yawaqid al-jauhariyah. Ya, dalam kitabnya Iqid Yawaqid al-Jauhariyah ani Syekh Fadl bin Abdullah At-Tarimi. Dari Syekh Fadl bin Abdullah At-Tarimi. Syekh Fadl bin Abdullah At-Tarimi namanya Syekh Fadl bin Abdullah bin Fadl At-Tarimi. Wafat di kota Syair di Hadramut sana tahun 805. Beliau imam dari pembesar para arif billah. Ya, beliau kan annahu qala, beliau berkata, Syekh Fadl bin Abdullah At-Tarimi, Sa'altu Syekh Muhammad bin Abi Bakar Ba'abbad. Aku bertanya kepada Syekh Muhammad bin Abu Bakar Ba'abbad, halil ilmu ausa' minal jahli? Apakah ilmu itu lebih luas daripada bodoh? Atau bodoh itu lebih luas daripada ilmu? Beliau mengatakan, qala radhiyallahu an. Berkata Syekh Muhammad bin Abu Bakar Ba'abbad, amma 'alal mutaharri fal ilmu ausa' minal jahli. Adapun orang yang mau cari kebenaran, maka ilmu itu lebih luas daripada kebodohan. Ya. Wa amma al mutajarri, adapun orang yang mau kemudian yang berani menentang, atau dia yang suka melanggar, ya, berani menentang, fal jalu ausa' minal ilmu. Maka kebodohan itu lebih luas daripada ilmu. Menunjukkan orang yang suka melanggar itu, ya, itu memang didasari atas kebodohannya, ya. Nah, kalau kebodohannya, maka dia melanggar, maka dia berani menentang, gitu ya. Tapi kalau dia dia cari kebenaran, dia ilmu, ya, maka dia pandang ilmu itu, ya, lebih luas daripada kebodohan, sehingga dengan ilmunya dia takut untuk berbuat keburukan. Hakada tambihun. Ada satu kisah nih, ada sedikit kisah. Ya. Syekh Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Berkata Imam Syekh Abdullah Al-Haddad dalam kitab Risalah Muawanah, wa alam anna man abadallah bi ghairi ilmi kana ad-darar al-a'id alaihi bisababi ibadatihi akthar min naf'il hasil lahu biha. Katanya Imam Al-Haddad gini. Ya, sesungguhnya orang yang beribadah pada Allah tanpa ilmu, maka mudaratnya yang kembali kepada dia, ya, dalam ibadahnya dia, itu mudaratnya lebih besar daripada kemanfaatan yang dia dapatin dengan ibadahnya. Orang yang beribadah tanpa ilmu, maka mudarat yang akan kembali pada dirinya dalam ibadah tersebut, dalam ibadahnya dia, itu mudaratnya lebih besar daripada kemanfaatan yang dia dapatin dari ibadah tersebut. Ya. Wa kam min abidin qad at'aba nafsah.
fil ibadah. Berapa banyak orang yang ahli ibadah, dia hanya sekedar banyak cuman membuat capek dirinya sendiri aja dalam ibadah. Ya, wa huwa ma'adzalika mudirrun ala ma'siyah. Musir ala ma'siyah. Padahal dengan dia ibadah tersebut, dia buat capek dalam ibadah, ya. Dia masih berterusan dalam maksiatnya. Ya, yara annaha ta'ah au annaha ghairu ma'siyah. Dia maksiat yang berterusan, dia kira bahwasanya kemaksiatan itu adalah ketaatan. Ya, atau hal itu bukan kemaksiatan padahal maksiat. Padahal maksiat. Ya, hal ini banyak sekali ya. Misal itu. Ya, dikiranya nggak maksiat padahal masih maksiat. Ya, waqad haka Syekh Al-Arif Billah Muhammad bin Arabi. Telah menceritakan Syekh Al-Arif Billah Muhammad bin Arabi fi babil wasaya minal futuhat. Dalam bab wasaya minal futuhat. Ya. Gala beliau katakan gini. An rajulin min ahlil Maghrib. Ada seseorang dari Maruku, dari arah barat sana, Maruku. Anaukana katsirul ijtihad fil ibadah. Ini orang ini banyak kali ibadahnya. Nampak sungguh-sungguhnya dalam ibadah. Wa anna ushtara atanan wa lam yastamilha fi syai'. Dia ibadah, kemudian dia beli atanan, dia beli keledai betina. Ya, wa lam yastamilha fi syai'. Dia enggak gunakan keledai betina ini bukan untuk bawa barang, bukan. Ya. Pokoknya dia ibadah, dia bawa keledai betina tadi. Ya. Nah, untuk apa? Nah, kemudian setelah dia ibadah, dalam ibadahnya dia dengan ada keledai betina di situ, setelah berapa lama kemudian ada orang datang, kawannya datang. Fasa'alahu insanun. Ada orang datang. Dia tanya sama dia, ansababi imsakiha. Ditanya sama kawannya, kok kenapa? Kok udah berapa lama di sini? Aku udah lama di sini, di ibadah ini. Udah berapa lama? Udah lama kali, dah puluhan tahun. Kok nggak kawin? Gak nikah. Ya, katanya dia, katanya ditanya kenapa kok tahan kali? Qala ma umsikuha illa liuhassina biha farji. Katanya, aku akan kan ada itu. Ada apa tuh? Keledai itu. Ada keledai. Katanya dia ma umsikuha illa liuhassina biha farji. Aku tidak menahan keledai tadi kecuali untuk melampiaskan nafsuku ini, katanya. Ya, fakana la ya'lamu tahrima ityanil bahaim. Dia nggak tahu bahwasanya dia menyetubuhi hewan itu haram. Nggak tahu dia hukumnya. Falamma arrafahu, tatkala dikasih tahu sama orang tadi, kawannya tersebut, bitahrimi, dengan keharamannya, baka bukaan syadidan, dia nangis jadi-jadinya. Ya, nangis jadi intahatil hikayatu bimakna. Ya. Nah, ini cerita yang menunjukkan gimana nggak semua orang ahli ibadah itu bahwasanya dia ibadah dengan banyak yang ibadah dengan kejailannya. Ya, maka tadi ilmu itu adalah paling afdolnya ketaatan yang mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka terus tingkatkan ilmu terus. Ada tambahan ilmu setiap hari. Bahkan Rasulullah mengatakan begini. Nabi menyebutkan apabila muncul matahari dari timur dan terbenam ke barat, di hari itu aku tidak bertambah ilmuku, maka tidak ada berkahnya hari tersebut. Tidak ada berkahnya hari tersebut. Menunjukkan tiap hari itu Nabi itu ada tambahan ilmu. Padahal Nabi itu kurang apa lagi? Ya, ilmunya sangat luar biasa. Tapi Nabi tetap minta tambahan ilmu. Sampai Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa qur rabbi zidni ilma. Ya, katakan wahai Muhammad, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan ilmu padaku. Kalaulah Nabi saja yang ilmunya nggak tertandingin, nggak disebutkan ilmunya Nabi Muhammad itu. Kalau dibandingkan dengan ilmunya para nabi, semua nabi, bukan ilmunya manusia, bukan manusia biasa. Ilmunya para nabi itu bagaikan ilmu Nabi Muhammad itu bagaikan padang pasir, ya, bagaikan padang pasir yang padang pasir luas. Ilmunya para anbiya cuman tetes satu cubitan dari tangan, kemudian berapa banyak itu ilmunya ya. Itu ilmunya para nabi. Ilmu Nabi Muhammad itu bagaikan padang pasir. Ya, fi riwayat dan riwayat mengatakan ilmunya Nabi Muhammad itu bagaikan air lautan. Ilmunya para nabi itu bagaikan jarum dimasukkan ke dalam air, diangkat.
Yang keluar dari jarum itu satu tetes, itulah ilmunya para nabi. Dibandingkan ilmunya Rasulullah. Ya. Gimana dengan ilmunya? Ilmunya ilmu Nabi Muhammad dibandingkan dengan ilmunya manusia semua. Ya, menunjukkan gimana luasnya. Tapi Nabi tetap disuruh sama Allah tambah ilmu, minta tambah ilmu. Ya, nah, seharusnya kita seharusnya tiap hari tambah ilmu terus, gitu ya. Apalagi banyak kekurangan, ya banyak nggak tahunya. Nah, dengan tambahnya ilmu, insya Allah mudah-mudahan ya bisa mendekatkan diri kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah. Mudah-mudahan insya Allah berkah. Ya, ini tempat berkah. Ownernya siapa ownernya? Ya, Aulia. Ya, berkah insya Allah usahanya zahir wa batin dunia wal akhirah. Amin. Ya Rabbal alamin. Ya, terus sekian. Ya, kita padakan. Nah, ngobrol-ngobrol santai aja. Siapa yang namanya juga kafe itu kan tempat santai, bukan tempat tegang ya kan. Nah, jadi santai-santai saja. Nah, ya, tapi jangan lupa. Nah, ini kita nih ini kita live TikTok ini. Nah, kita live TikTok nih. Nah, jadi karena kenapa live TikTok? Berarti Ustadz main TikTok juga. Enggak apa-apa main TikTok. Ya. Ya kan? Tapi kita live TikTok ada ngajinya, ya? Ngaji ilmu, ya kan? Banyak kan kita kadang di TikTok ini kita lihat jualan, ya kan, macam-macamnya. Nah, ini sekali-sekali ngaji. Nah, supaya yang dengar-dengar juga ada juga masuk apa tadi? Ada menyerap ilmu juga, ya ngambil manfaat, ngambil kebaikan dari pertemuan-pertemuan misal ini. Gitu ya. Karena jarang orang nge-live ngaji di TikTok kan? Live ngaji di Facebook banyak, live ngaji di Instagram banyak, live-nya di YouTube banyak, di TikTok jarang kan ya. Nah, ya, cukup sekian. Bagi kira-kira ada yang mau didiskusikan, tafadhol sambil minum-minum. Nah, di kacu-kacu minumnya itu udah mulai airnya boleh banyak ini. Ya. Nah, tapi yang punya live TikTok ada yang punya TikTok, nah silakan nih di mana? Apa namanya? Di follow apa lagi? Di mana? Di like, komen. Entah orang banyak tap itulah orang bilang. Apa itu namanya? Tap layar. Bismillah. Alhamdulillah. Ya apa aja. Baik. Yang bertanya Hah? Lebih dari ibadah yang lainnya. Bisa dia belajar aja. Ataupun dia belajar aja tapi dia belajar tapi ya ahlan khair udah pulang guys ngobrol masih lagi wadal mana aja kalau punya ilmu nggak diamalkan kata Imam Ghazali gini ya al ilmu bila amal kasyajar bila samar ya ilmu tanpa amal maka seperti pohon tak berbuah ya. Nah, kita nggak mengatakan ilmu yang nggak manfaat, enggak, ilmu yang manfaat. Tapi seperti pohon tak berbuah. Kalau pohon ada buahnya kan enak, bisa dinikmatin. Kalau pohon nggak berbuah, ada manfaatnya nggak? Ada juga untuk berteduh. Nah, ada untuk berteduh kala panas, berteduh. Tapi kalau misalnya nggak ada apa tadi, nggak ada amalnya. Kalau dengan ada amal, ada buahnya. Sambil berteduh, sambil makan buah kan enak. Ya, nah, itu tuntutan dan ilmu itu ya menuntut untuk diamalkan ilmu itu. Bahkan ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari Nabi nyebutkan bagi orang yang punya ilmu diamalkan ilmunya. Satu dia dapat ilmu nih. Contoh malam ini dia dapat ilmu satu, diamalkan. Besok satu, diamalkan. Besok satu, diamalkan. Gak usah banyak-banyak diamalkan. Misalnya contoh nih, hari ini ilmunya yang dapat nih 10. Yang diamalkan cuma satu. Besok ya, satu lagi. Besok satu lagi. Satu-satu aja. Yang penting diamalkan. Nabi menyebutkan man alima ya man amila bima alima waratha'ullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang dia mengetahui ilmu dan dia amalkan ilmunya,
Allah akan kasih dia ilmu yang dia nggak ketahui. Nah, namanya ilmu laduni namanya. Ilmu ladun. Wa 'allamna min ladunna ilma. Ya. Kalau ada satu orang dia ditanya gini. Ya, ditanya, "Ustaz, orang kan ini wudu, punya wudu. Kemudian orang kentut. Nah, kenapa kentut itu membatalkan wudu? Ya, kenapa kentut kan? Ya, wudu nih, dia wudu. Gak ada wudu kan bahasa mohon maaf, basuh bokong nggak ada kan kentut kan? Wudu kan? Yang ada wajah, tangan kan? Ya, kenapa kok bisa orang kentut kemudian yang dibasuh muka? Ya dibasuh muka, tangan, kaki, sama rambut. Orang dia bingung, ya orang jawabnya nih, Ustaz nih. Kemudian entah tiba-tiba kemudian dapat apa nih ilmu dari Allah, kemudian dia cubit orang tadi, dicubit ya. Nah, coba tes ya kan. Nah, cubitnya, dicubitnya orang langsung, aduh, katanya, aduh katanya, mulutnya bilang, katanya Ustaz ini bilang, itu dia. Lihat, aku kan cubit kakimu, terus kenapa mulutmu yang terasa? Kenapa mulutmu yang terasa? Yang cubit kan penempaha. Kenapa mulut yang kemudian yang respon? Dari sini menunjukkan nyambungnya ya, apa tadi? Kadang pertanyaan-pertanyaan itu kadang dengan orang awam itu kadang yang aneh-aneh dia. Ya, yang aneh. Ada yang kadang nggak masuk dalam fikih tapi itu bisa dijawab dengan rasional, dengan masuk akal. Ya. Dengan kalau dalam tauhid namanya apa namanya? Jawabannya bukan nakli, tapi akli, dengan akal. Ya. Kalau dengan nakli ya kadang ya nggak semua orang bisa menjabarkan secara nakli. Nakli itu ngambil dari Al-Quran dan juga hadis. Gitulah kurang lebih. Ya. Jadi ilmu itu wajib dituntut untuk ngamalkan. Ngamalkan. Terus? Apa? Kalau udah kita tiba-tiba dalam masa datang mau sholat 5 menit kemudian dibagi kita berdarah. Kita wajib itu lagi. Ada cuma nomor doang kita hilang darah doang. Lagi udah. Ya. Kalau udah punya wudu kemudian berdarah mulut, gigi gusi berdarah, apakah wajib wudu lagi? Yang membatalkan wudu, perhatian loh. Yang membatalkan wudu cuma 4. Satu adalah keluarnya sesuatu dari 2 jalan, kemaluan depan dan belakang, bentuknya angin atau selain angin. Depan, mohon maaf, depan tuh ada kencing, ada keluar sperma, tapi sperma nggak batal wudu, tapi wajib mandi. Kemudian ada madi, ada wadi, kan gitu kan. Dari belakang banyak, ada kentut, ada buang air besar, ada macam-macam lah. Ya, itu batal wudu. Keluarnya salah satu dua jalan. Dua adalah, ya, yang kedua adalah iltiqa basyaratain, yaitu bertemunya 2 kulit antara laki-laki dan perempuan, yang keduanya besar. Ini batal wudu. Batal wudu. Ya, yang bukan mahram pastinya. Ya, yang bukan mahram. Kalau suami istri bukan mahram itu, ya, maka tetap batal wudu. Ya, kalau dibilang kan mahram nih istri. Kalau mahram dia nggak boleh nikahin, ya kan? Justru nggak mahram lah, makanya boleh dinikahi. Nah, yang ketiga adalah ya tidur yang menyebabkan hilang akal. Hilang akal sebab tidur. Hilang akal sebab tidur. Tidur nih. Ya, apa tadi kita hilang akal tidur dengan sebab tidur. Kecuali tidur yang duduk, bokongnya duduk, ya, di tempat apa nih, di lantai, yang sekiranya tidak memungkinkan keluarnya kentut atau angin. Ya, kita nih di bangku nih, Anda tidur di sana gini nih. Tidur. Setelah setengah jam bangun, Anda langsung sholat. Boleh, boleh. Karena apa? Duduk begini tidak memungkinkan keluarnya angin. Beda kalau tidurnya, dia tidur begini, kemudian bangun-bangun udah mereng, ya, udah terbuka, memungkinkan keluar angin, maka itu batal tidurnya. Ya, apalagi udah tersungkur, telungkup, telentang, itu udah batal lah. Ya, yang keempat adalah menyentuh kemaluan depan atau belakang dengan telapak tangan. Ya, dengan telapak tangan nih.
Katanya ulama gini, disatukan nih. Nah, bagian yang nggak kelihatan dengan menyentuhnya itu batal. Atau gini, nih, misalnya kan, ini. Nah, bagian nggak kelihatan dengan menyentuhnya kita itu kemaluan itu batal. Berarti yang kelihatan tuh mana? Ini kan nampak nggak yang ini? Nampak. Berarti dengan bagian ini tidak batal nyentuhnya. Termasuk juga ini nih ujung-ujung ini nggak batal. Nah, jadi kalau misalnya contoh, tadi kan nyentuh dengan bagian ini kan nggak batal nih kan? Karena ini nampak ujung-ujungnya nampak kan? Nampak. Nyentuh, mohon maaf, nyentuh kemaluan begini batal nggak? Nggak. Begini nggak batal, ya kan? Ini nggak batal. Ya. Nah, tapi kalau misalnya, nah, ini kalian nih pegang kemaluan begini sambil kencing, batal nggak? Hah? Ambil kencing batal. Batal lah, yang batal kan dia kencingnya, bukan megangnya. Perhatikan pertanyaannya, ya. Kan? Beda dia gini aja pegang tapi nggak kencing. Dia nggak batal. Tapi dia megang gini tapi dia kencing, batal nggak? Batal, karena kencing yang batal, bukan megangnya. Gitu ya. Nah, megangnya dengan ini. Gatal ya garuk-garuk gini-gini. Batal nggak? Nggak batal. Itu yang batal kalau berarti gusi berdarah batal nggak wudhu? Tidak, hanya saja wajib untuk dikumur-kumur lah, buangkan najis karena najis. Najis soalnya mulut najis itu ketika sholat batal sholat. Itu, ya. Memegang orang? Ya, kalau pegang kemaluan orang lain, jadi anak sendiri kan. Makanya tengok deh, orang tua dulu, kalau kalian dulu masuk orang yang udah tua berarti nih kalian. Nah, kalau kalian dapetin orang tua kalian tuh ceboin kalian itu pakai kaki, kan? Ada nggak pakai kaki dulu? Nah itu orang tua dulu tuh karena beliau dulu tuh beliau punya udu, jadi supaya nggak batal udunya cebonya pakai kaki. Ya mungkin dia mau sholat gitu ya. Nah mungkin dia baru megang makanan atau dia makan. Kalian berak pula kecil ya kan? Jadi pakai kaki. Karena pakai kaki bukan nggak batal wudhu meskipun kena kemaluannya. Gitu ya. Saat itu nggak batal. Itu termasuk juga misalnya mau cebokin pakai plastik aja lah, pakai plastik nggak batal, dibungkus pakai plastik atau sarung tangan lah, sarung tangan plastik cebokin anak tuh nggak batal ya. Sisa itulah yang bagian kaki yang kena bagian batin. Iya, meskipun yang hanya batal tadi cuman telapak tangan saja gitu. Betul-betul dibuat itu one piece. Fadal. Ini ada semalam santri main futsal. Ini yang nonton hampir 50. Ini gue ini ada yang nonton nih, Fadal.